teristimewa kedua mempelai yang hari ini luar biasa bahagianya. Yang rasa-rasanya saya selalu bilang, Pak, saya ini ceramah yang paling saya tidak senang ceramah pengantin. Kenapa? Kalau lihat pengantin bahagia, rasa-rasanya saya mau pengantin lagi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pertama kita sering melihat ketika pengantin mewah, bertabur bunga, bunga perhiasan, ucapan selamat, orang-orang tokoh-tokoh nasional hadir, tapi belum beberapa saat saling menghina lagi di medsos, saling memaki dengan keluarganya. Padahal waktu menikah semua orang berbahagia, tokoh-tokoh datang, tapi kenapa belum lama berujung dengan saling menghina? Salah satu sebabnya mereka membina keluarga berdasarkan ilmu sinetron. Mereka membina keluarga berdasarkan drama Korea. Mereka membina keluarga berdasarkan fiktif-fiktif semata ilmunya. Dia tidak memegang Al-Quran dan Sunnah. Karenanya izinkan saya pada waktu yang ringkas ini menyampaikan nasihat pernikahan. Nasihat-nasihat agama. Bukan dari nasihat dasat latif, tapi nasihat-nasihat agama yang insya Allah kalau kedua mempelai memegang petua-petua ini akan selamat pernikahannya dunia dan bahagia sampai di akhirat kelak. Pertama sekali saya mau tanya, pengantin lelaki siapa panggilnya pengantin perempuan? Via. Pengantin perempuan siapa panggilnya pengantin laki-laki? Mas Giri. Nah, pertama, dulu waktu belum akad nikah, cintanya Via hanya kepada Mas Giri. Cintanya Mas Giri hanya kepada Mbak Pia. Sekarang tidak boleh. Harus cinta kedua keluarga. Tidak boleh pilih istri yang hanya cinta kepada suaminya. Dan tidak boleh pilih suami yang hanya cinta kepada istrinya. Kenapa? Ada keluarganya masing-masing. Maka tidak dibenarkan seorang istri ketika berucap, kau pilih mamamu atau saya istrimu. Itu pilihan beleng-beleng. Mana bisa dipilih? Satu ibu yang lahirkan kita, satu istri yang menemani kita. Tidak mungkin. Itu pepatah Bugis mengatakan, ajak musurut toa isiku nalakemu. Jangan kau suruh gigit sikunya suamimu. Coba gigit. Saya kasih kau hadiah umroh sampai puas. Gigit. Mana bisa? Itu pilihan yang tidak bisa dipilih. Maka tidaklah bahagia rumah tangga kalau hanya cinta kepada istrinya, tidak cinta kepada keluarga istrinya. Tidaklah akan bahagia rumah tangga kalau hanya cinta kepada suaminya, dia benci mertuanya. Dengar ini, Mas Giri dan Pia. Ibu bapakmu tadi cuma 2, sekarang jadi 4. Kalau ini kau pegang, insya Allah tidak ada halangan yang tidak akan bisa kau lewati. 1, 2, percaya tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Bohong itu kalau ada dia bilang tidak ada masalah, bohong. Bahagia betul itu Ustaz. Kenapa kau tahu? Itu di Instagramnya bahagianya. Itu Instagram. Bodoh dia kalau bertengkar. Hai guys, kami lagi bertengkar. Tidak mungkin. Pasti yang bahagia dia share. Berapa lama orang foto? 30 detik. Share-nya 30 detik. Kita tidak tahu apa yang terjadi 23 jam lebih. Maka semua orang pasti punya masalah. Tidak percaya? Tanya bapaknya. Mas. Oh, masalah. Pasti ada masalah. Jangankan sedulur-sedulur. Ustadz, bapak pikir saya tidak ada masalah? Banyak masalah saya, Pak. Apalagi setelah viral. Banyak janda-janda curhat. Ustadz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa-doa. Lama-lama dia bilang, Ustadz, alhamdulillah sudah tenang perasaan saya. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Aduh, saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Ya, Adinda Giri. Istri cantik. Kau pikir bukan masalah? Digoda orang. Masalah. Berarti bagus dong kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang.
Pergi gedung, duluan aja dek, nanti saya menyusul. Sampai di gedung, mana kau bang? Anda jadi dek, saya mencret. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Semua orang punya masalah. Jangankan kita, kurang apa mulianya Nabi? Kurang apa makbulnya Nabi? Sampai Allah katakan, andai bukan karena kau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Aku persembahkan dunia dan isinya Muhammad untuk kamu. Cintanya Allah kepada Nabi. Apakah Nabi tidak punya masalah? Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dituduh selingkuh. Istri Nabi loh. Dalam ekonomi, Nabi pernah Hasan Hussein cucu beliau pucat. Kenapa? 3 hari 3 malam cuma makan kurma, tidak makan roti. Itu Nabi. Dalam struktur kemasyarakatan, jangankan dibully, jangankan dimutasi, jangankan di non-job, diusir dari kampungnya. Siapa yang usir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Itu Nabi, apalagi polisi tongkat apa itu? Balok-balok 2. Pasti banyak masalahnya. Dan saya yakin nanti kamu pasti takut sama istrimu. Mana ada polisi tidak takut sama istrinya? Tanya bapakmu. Tanya Pak Hermawan. Mana ada? Mana ada polisi tidak takut? Dia bilang, temanku yang polisi, sebenarnya kami tidak takut sama istri Ustaz. Cuma ini istri selalu melapor sama istrinya komandan. Dan komandan juga takut sama istrinya. Oke, boleh takut, boleh. Tapi jangan karena takutmu kepada istrimu sehingga kamu tidak sayang kepada orang tua. Ya, semua orang punya masalah. Maka Nabi sampaikan, pada saat dia ada masalah, tidak harus jadi Kapolres dulu suami. Tidak harus jadi Kapolda dulu suami. Tidak harus doktor dulu. Tidak harus kaya dulu. Tidak harus pejabat dulu. Tidak. Allah cuma minta, ada masalahmu, dalam Quran Allah kasih 2 resep. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Ini ilmu paling tinggi, sabar. Biar jenderal bintang 4 tidak sabar, tidak langgeng rumah tangganya. Biar mubalik, kiai, doktor, profesor tidak sabar, tidak langgeng rumah tangganya. Ilmu sabar. Tidak ada kala ini. Istri saya jelek, sabar. Itu takdirmu. Kenapa? Allah tahu itulah yang terbaik. Karena kalau dia cantik pasti malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Ya kan? Tapi alhamdulillah ini gagah dan cantik. Alhamdulillah. Ustadz dulu waktu pacaran sopan betul. Tiap mau tidur telepon video call. Hai guys sayang, jangan lupa cuci kaki ya, berdoa. Itu belum nikah. Sudah nikah tidak pernah lagi telepon. Iya kan? Waktu masih pacaran sopan betul. Hati-hati sayang. Batu-batu. Hati-hati sayang. Pegang tangan. Sekali sudah ada nuak, tak hantu kakinya. Di mana simpan kakimu? Bodoh memang ini. Ya ilmunya sabar. Sabar. Yang kedua, sholat. Adindaku berdua, insya Allah diberikan takdir nanti punya anak. Ketahuilah Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Lebih baik pelihara kambing di rumah daripada anak yang tidak sholat. Sholat itu tiangnya agama. Kalau ada rumah tangga yang tidak ada sholatnya, pasti runtuh itu agama di situ. Kalau runtuh agama, mobilmu mewah, rumahmu bagus, interior rumahmu mewah, tapi gersang dari kebahagiaan. Kenapa? Tiangnya agama sudah runtuh dalam rumah itu. Maka suami istri harus saling mengingatkan. Mbak Fia, suami kalau jadi, sudah Kapolsek kan sekarang? Belum, insya Allah saya doakan cepat ya. Nah, kalau sudah jadi Kapolsek, telepon. Bang, saya bangga jadi ibu Bayangkari. Tapi saya malu kalau kau tidak sholat bang. Belum sholat, telepon lagi. Bang, sudah mau asar, sudah sholat duhur enggak? Itu istri yang baik. Ibu-ibu yang hadir di sini pernah telepon suami begitu? Paling telepon, di mana kau? Di mana kau? Di mana? Di kantor. Bohong-bohong, video call. Masya Allah, di depan anak buahnya terpaksa suaminya. Ya, Mbak Fia, ingatkan sholat. Mas Giri juga. Ingatkan sholat. Kalau kita sudah ingatkan, tanggung jawab sebagai pemimpin selesai. Pulang rumah, ingatkan istri sholat. Dek, kamu mau marah silakan. Mau jengkel sama saya silakan. Sholat, sholat, sholat. Kalau saling mengingatkan sholat, kecil buat Allah bahagiakan rumah tanggamu. Kecil.
Apa susahnya Allah kasih kita ini dunia? Allah yang punya dunia. Ayo. Allah kan yang punya dunia. Saya kasih contoh deh. Saya akrab sama misal Gubernur Kaltim, Pak Isran Nur. Begitu saya ke sana, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Gubernur, saya dari Balikpapan, saya mau keliling-keliling cari orang Bugis, tapi tidak ada mobilku ini. Kata Pak Gubernur, tenang Ustadz, tenang. Tapi saya di Jakarta, tidak ada masalah. Dia telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Gubernur. Itu ada Ustadz Dasat di bandara, tolong kau bawakan mobil full tangki, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Selesai urusanku soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Sebaliknya ada orang datang dari Sulawesi. Tidak pernah kenal Pak Isran. Tidak pernah ketemu Pak Gubernur. Tidak kenalan. Datang. Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam. Pinjam dulu mobilmu. Siapa ditelepon Pak Gubernur? Ajudan. Bukan, Kapolres. Tangkap itu. Pasti itu kan tipu. Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Begitu juga dalam karir jabatanmu. Tidak pernah sholat. Sholat hanya hari Jumat. Datang paling terlambat, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Begitu ada masalahmu dalam kerja, ya Allah saya capek dengan pekerjaan ini. Saya capek hadapi rumah tangga saya. Allah katakan, malaikat karena sudah capek cabut nyawanya. Maka tidak ada susahnya bagi Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu. Kecil jadi kapolsek, kecil bagi kapolres, kecil bagi Allah buat kamu jenderal. Yang tidak ada jalannya saja Allah kasih. Apalagi yang ada jalannya. Apa yang dimaksud? Ada enggak jalannya perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Tidak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil tidak pernah disentuh laki-laki. Itu kan tidak ada jalannya. Tapi kalau Allah mau, jadi. Apalagi polisi mau jadi kapolsek, ada jalannya. Kamu polisi yang tidak ada jalannya, Dasat Latif jadi kapolsek. Pasti polisi gadungan. Ya Thomas? Nji? Jelas toh? Jelas. Dan jadi sholat sabar. Berikutnya, mau bahagia rumah tangga, itu tadi menghadapi masalah. Mau bahagia rumah tangga, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Coba lihat, ini pernikahan luar biasa. Hah, Mbak Fia, saya baru ketemu Mas. Apa saya datang karena sampean? Bukan, kita hanya tidak kenal. Ayo, tapi apa? Karena kedua orang tua. Saya menghormati kedua orang tua. Maka mustahil kamu bisa bahagia kalau orang tuamu kau abaikan. Ya, mustahil. Tidak akan pernah kau dapati kebahagiaan kalau kau durhaka sama orang tua. Saya dulu waktu selesai ijab kabul, saya masuk kamar, saya sampaikan istri saya. Kau boleh marah sama saya, boleh kau maki-maki saya, boleh kau habisi uang yang saya hasilkan, itu rezekimu. Satu yang tidak boleh, jangan kau hina orang tuaku. Itu komitmen berdua. Bagaimana caranya aplikasinya Ustaz? Datang bapak, meskipun beliau jenderal, nah kasih ini dek, kasih bapak. Ada duitnya bapak, bukan soal ada duit tidaknya, tapi yang kita nantikan ridanya Allah. Datang lagi mertua bapaknya Pia, bapak kombes, tidak ada urusan, lebih banyak duitnya dari kita, tidak ada urusan, yang kita cari ridha Allah. Nih, jangan malah sembunyi-sembunyi. Mak, ini duit, ini jangan lihat suamiku. Berantakan sudah rumah tanggamu kalau begitu. Ya, muliakan orang tua. Insya Allah Allah berikan kebahagiaan. Cari deh orang yang bahagia kalau dia cari orang yang bisa bahagia rumah tangganya. Kalau dia durhaka, tidak mungkin. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takul lahuma wala tanharhuma wa kullahuma kaulan karima. Kedua orang tua ketika dalam usia perawatanmu, jangan kau berkata saja dilarang, apalagi sampai meneteskan air mata. Pesan berikutnya, jangan takabur, jangan sombong. Ya, Adinda Fia, kamu punya potensi menjadi ibu bayangkari tingkat polsek dan kapolres. Tapi jangan sombong. Dalam rumah tangga, tidak ada rumah tangga yang langgeng kalau dia punya sombong. Apa yang mau disombongkan? Ya, kenal Fir'aun, tahu. Itu Fir'aun kaya, terkenal, raja. Tapi karena sombong, Allah hinakan dia. Mana buktinya Allah hinakan Fir'aun? Sampai detik ini, dalam Quran Allah haramkan Fir'aun masuk surga.
Dia raja, kaya. Sampai sekarang masih dicari kekayaannya di Mesir. Bangsawan, cakep, punya pasukan. Sombong, Allah hinakan. Mana buktinya? Allah haramkan masuk dalam surga. Yang kedua, Allah laknat Fir'aun. Sampai detik ini tidak ada yang suka itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun manusia yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ini nasihat buat pengantin. Sekarang nasihat buat kita ini pengunjung. Satu, biasanya kalau ada pengantin begini banyak ibu-ibu tidak sholat. Gara-gara apa? Make up. Ada lagi dikasih miring-miring sedikit sini. Ya, tiba waktu sholat dia tidak sholat gara-gara make up. Dilarang tidak make up? Boleh, apalagi kalau ibu dandan supaya suami bangga, pahala. Tapi yang menjadi Allah murka karena ibu tidak sholat. Dua, biasanya ada pengantin begini, banyak praktek mubasir. Makan hanya sedikit tapi ngambil porsi jumbo. Jangan porsi mengamuk, tinggi betul. Lebih baik nambah daripada sisa. Kalau enak, nambah. Karena itu sekarang kue, enak di mata belum tentu enak di leher. Saya pernah rasakan. Saya kira mie, ternyata mangga. Karena ada itu mie mangga yang digoreng-goreng panjang-panjang. Saya senang mie. Sekali saya makan, asam. Mangga. Saya harus habiskan karena saya bilang tidak boleh mubasir. Tiga, biasanya kalau ada cara begini banyak pulang bawa dosa. Kenapa pulang bawa dosa? Datang menggosip. Dia celah caranya orang. Sampai tamunya orang dicela. Dia tidak celah tapi mukanya itu sinis. Mulai dari pintu dia lihat tamunya orang. Dia tidak gosip tapi sinis wajahnya. Kalau dia sudah berdua, apa? Itu ibu, apa? Kenapa palsu cincinnya? Orang pakai kita yang sibuk. Jangan celah caranya orang. Sampai kuenya juga tuan rumah kita celah. Kayak basi. Baru membungkus. Di Bugis saya bilang ibu-ibu Columbus. Tahu Columbus? Kelompok ibu-ibu pembungkus. Dia kira tidak ada yang lihat, ternyata ada CCTV. Haram membawa makanan tanpa izin tuan rumah.